Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Mikroekonomi kelas B. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah materi yang sangat menarik. Teman-teman tentunya sudah tidak asing dengan kata upah. Nah, perbedaan upah antara para pekerja merupakan fenomena yang lazim ditemui di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketimpangan tersebut. Persoalan upah bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga berdampak pada produktivitas dan stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, memahami penyebab perbedaan upah menjadi sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif. Nah, untuk lebih jelasnya, kelompok kami akan membahas lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat ridho dan rahmat-Nya lah sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan presentasi pada hari ini. Yang terhormat Ibu Sri Utami, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya teman-teman perkenalkan nama saya Mor Azahra selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi teman-teman kita pada hari ini. Adapun materi yang akan kami paparkan pada hari ini yaitu mengenai faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Nah, adapun anggota kelompok kami yaitu kelompok 3. Yang pertama ada saudari Nurul Hikmah, kemudian ada saudari Mor Azahra atau saya sendiri, kemudian ada saudari Adinda Husnul Hatimah, kemudian yang terakhir ada saudari Fitrianti Rahmadani. Baik, langsung saja teman-teman, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yakni saudari Adinda Husnul Hatimah untuk memaparkan materi mengenai pengertian upah serta beberapa faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan apa itu upah. Nah, upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh atasan kepada bawahan atas pengorbanan tenaganya selama proses produksi berlangsung. Dapat juga dikatakan bahwa upah merupakan bagian hak yang didapatkan oleh pekerja atau karyawan dan seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pribadi serta keluarga mereka. Selanjutnya, dalam faktor yang menjadi perbedaan pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan diantaranya berbagai golongan pekerjaan, yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan dan penawaran kerja pada jenis pekerjaan berpengaruh terhadap tingkat upah. Di pekerjaan yang mempunyai sedikit tenaga kerja tetapi permintaan tinggi, upah cenderung rendah. Kebalikannya, pada pekerjaan dengan banyak tenaga kerja tetapi permintaan rendah, upah cenderung meningkat. Perubahan tingkat upah yang berlaku mempunyai akibat signifikan terhadap permintaan serta penawaran tenaga kerja di pasar kerja. Selanjutnya yaitu perbedaan corak pekerjaan. Perbedaan corak pekerjaan sebagai salah satu faktor utama yang menimbulkan perbedaan upah pada pasar tenaga kerja. Pekerjaan yang mempunyai tingkat kesulitan, risiko, atau syarat kerja yang tidak selaras akan membuat upah yang tidak sinkron. Hal ini karena kompensasi upah juga berfungsi sebagai insentif buat menarik pekerjaan melakukan pekerja yang kurang diminati oleh atau yang lebih berat. Dan yang ketiga yaitu perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Para pekerja mempunyai kemampuan, keterampilan, serta keahlian yang bervariasi sama menggunakan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Kelompok pekerjaan tertentu mungkin memiliki tingkat keahlian, ketekunan, dan ketelitian yang lebih tinggi. Pada giliran yang mereka naikkan produktivitasnya. Mungkin itu yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudari Adinda Husnul Hatimah atas pemaparan materinya mengenai pengertian upah dan beberapa faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Nah, berikutnya teman-teman, masih ada beberapa faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Nah, untuk ini akan dipaparkan oleh saudari Nurul Hikmah, kepadanya kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah yang selanjutnya itu ada perbedaan pendidikan. Nah, seiring dengan berkembangnya perekonomian, kegiatan ekonomi ini semakin membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pendidikan. Nah, pendidikan ini menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan besaran gaji yang diterima oleh tenaga kerja. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin besar pula kemungkinannya memperoleh pekerjaan dengan bayaran yang lebih baik. Next slide. Nah, selanjutnya itu yang kelima, terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Nah, daya tarik suatu pekerjaan ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya upah yang ditawarkan, ketersediaan fasilitas tempat, jarak lokasi kerja dari rumah, lokasi geografis pekerjaan, apakah di kota atau di wilayah yang terpencil, dan kebutuhan untuk berpisah dari keluarga saat menerima pekerjaan merupakan beberapa hal lain yang juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, aspek non-fasilitas seperti yang disebutkan sebelumnya itu memainkan peran yang cukup signifikan dalam proses pemilihan pekerjaan oleh individu. Seringkali ini seseorang bersedia menerima penghasilan yang lebih rendah apabila sejumlah faktor non-ekonomi tersebut sesuai dengan preferensinya. Next slide. Poin yang terakhir itu ketidakseimbangan dalam mobilitas tenaga kerja. Nah, untuk dapat keluar dari kemiskinan, mobilitas tenaga kerja ini dapat dijadikan sebagai batu loncatan. Jadi seringkali dalam sebuah teori ini dibuat permisalan bahwasanya ditemukan mobilitas faktor-faktor produksi juga termasuk mobilitas tenaga kerja. Permisalan melalui konteks tenaga kerja mempunyai arti yang menyatakan apabila terjadi perbedaan upah dalam pasar tenaga kerja, maka akan berpindah ke pasar tenaga kerja yang memegang upah lebih besar tenaga kerja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Nurul Hikmah atas beberapa pemaparan materinya mengenai faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Nah, baik teman-teman, di sini selanjutnya ada studi kasus. Ini kami harus beberapa bulan laki-laki dan perempuan. Nah, untuk penelitian ini sudah dilakukan oleh peneliti bernama Roa pada tahun 2021. Adapun latar belakang untuk kasus ini, yaitu bisa dibilang bahwa di desa Sawamudik itu yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, merupakan wilayah agraris dengan hampir sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai buruh tani. Nah, sehingga kegiatan utama mereka di sana ialah mengelola lahan pertanian, misalnya kebun dan sawah. Nah, pekerjaan buruh di desa ini dijalankan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, pada umumnya mereka melaksanakan tugas yang sama, mulai dari memanen hasil pertanian, membersihkan lahan, serta menyemprot rumput. Nah, adapun untuk permasalahan dari kasus ini yaitu, walaupun di sana buruh laki-laki dan perempuan melakukan pekerjaan yang sama, namun jika dilihat dari segi waktu dan beban kerja yang ditemukan perbedaan yang sangat jauh. Nah, dalam hal kebijakan penetapan upah di sana, keduanya rata-rata upah harian diperoleh sekitar 70.000 untuk laki-laki, bahkan 10.000. Sedangkan untuk 60.000 baik untuk laki-laki pun perempuan. Nah, di sini bisa dilihat pada permasalahannya itu lebih tinggi penetapan upah untuk laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Nah, selanjutnya untuk faktor penyebab perbedaan upah di sini, penelitian yang dilakukan pada desa ini telah mengindikasi beberapa faktor utama yang menjadi penyebab dari perbedaan signifikan upah tersebut. Di antaranya, yang pertama ada perbedaan gender dan norma sosial. Yang kedua itu karena perbedaan pendidikan dan keterampilan. Kemudian yang ketiga yaitu karena kondisi sosial ekonomi, kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu karena kurangnya perlindungan organisasi. Nah, kemudian ada pendampak dari kasus ini yaitu, adanya perbedaan upah ini menyebabkan timbulnya beberapa dampak negatif tentunya. Yang pertama yaitu ketidakadilan dari segi ekonomi dan sosial untuk buruh perempuan tentunya. Yang kedua yaitu motivasi kerja yang dimiliki buruh perempuan menjadi rendah. Kemudian yang ketiga ada ketimpangan gender di sektor pertanian menjadi kuat. Kemudian yang terakhir yaitu pemberdayaan perempuan dalam ekonomi lokal itu menjadi terbatas.
adapun upaya penyelesaian untuk kasus ini yaitu, yang pertama yaitu melakukan pemberdayaan perempuan dengan cara memberikan pelatihan dan pendidikan. Sehingga melalui hal ini keterampilan dan produktivitas mereka akan meningkat. Kemudian yang kedua itu melakukan sosialisasi dan advokasi hak-hak buruh dengan tujuan agar kesadaran akan pentingnya upah yang setara dan adil itu menjadi tumbuh. Kemudian yang ketiga itu melakukan pembentukan organisasi buruh tani yang inklusif gender dengan tujuan agar hak dan kesejahteraan dapat diperjuangkan. Kemudian yang keempat yaitu melakukan perubahan terhadap norma sosial dengan cara kampanye untuk kesetaraan gender di masyarakat desa. Adapun kesimpulan untuk kasus yang kami angkat yaitu, tentunya kasus mengenai perbedaan upah di antara buruh tani laki-laki dan perempuan di desa Sawamudik telah menggambarkan bagaimana faktor gender, pendidikan, pengalaman, dan norma sosial berpengaruh besar dalam menentukan tinggi rendahnya upah. Untuk mencapai keadilan upah dibutuhkan upaya terpadu yang melibatkan aktivitas pemberdayaan perempuan, advokasi hak buruh, serta perubahan terhadap budaya masyarakat. Sampailah kepada tahap terakhir, kelompok kami telah menjelaskan mulai dari pengertian upah, faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah, serta studi kasus untuk perbedaan upah. Adapun kesimpulan untuk penyajian materi serta studi kasus kami pada hari ini yaitu, upah merupakan imbalan uang yang diberikan kepada seseorang atas jasa, waktu, dan tenaga yang telah mereka korbankan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Di dunia ini semua orang tentunya berharap untuk mendapatkan upah yang tinggi. Namun kenyataan telah menunjukkan bahwa tinggi rendahnya upah ditentukan oleh beberapa faktor sehingga ukuran upah di berbagai tempat itu tentunya berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut diantaranya mencakup permintaan dan penawaran tenaga kerja, perbedaan corak pekerjaan, perbedaan kemampuan dan keahlian, serta perbedaan pendidikan, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, serta yang terakhir yaitu ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi kelompok kami pada hari ini. Sebelum menutup presentasi kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah mengamanahkan tugas ini, beserta teman-teman kelompok kami, kelompok 3 yang telah berkontribusi untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih kami ucapkan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.